data biodata mbaknya dulu ya. Benar dengan Mbak Tiwi? Benar. Mbak Tiwi dengan usia 25 tahun? Iya. Alamat Jalan Tembalang Selatan ya? Iya. Baik Mbak, di sini saya akan melakukan tindakan untuk membantu Mbak dalam memasukkan makanan ke lambung Mbak. Nah, di sini saya akan menggunakan alat yang namanya NGT atau nasogastric tube. Nah, di situ saya akan memasang alat semacam selang, nah yang akan dimasukkan dari hidung Mbak, kemudian menuju lambung. Nah, nanti mungkin akan terasa kurang nyaman dan akan terasa mungkin akan seperti refleks mau mual, tapi ibunya bisa menahan sedikit ya. Nah, pada pemasangan nasogastric tube atau untuk memasukkan selang dari hidung ke lambung, itu kita membutuhkan alat-alat yang di atas meja ini. Yang pertama, kita membutuhkan tentunya yaitu pipa NGT, pipa nasogastric tube. Nah, dengan ukuran untuk dewasa itu ukurannya 16 sampai 18 fr. Nah, kalau untuk anak-anak itu ukurannya 12 sampai 14 fr. Nah, kalau untuk bayi itu ukurannya 5 sampai 10 fr. Kemudian yang kita gunakan, kemudian untuk nanti menjadi membantu pipa nasogastric tube masuk, nah itu dengan pelumas yang dikasih gel. Dengan gel ini akan dilumasi di bagian 10 sampai 20 cm di ujung dari nasogastric tube. Kemudian kita menggunakan handspoon untuk dokter, kemudian dan handspoon itu ada handspoon steril karena NGT ini sudah steril. Kemudian kita menggunakan spatula lidah, nah untuk melihat apakah pipa masuk dengan dengan saluran yang tepat. Kemudian kita menggunakan senter, kemudian squid 60 cc atau 50 cc, kemudian bengkok, kemudian handuk. Nah, kemudian stetoskop, kemudian kita menggunakan 3 plester. Plester pertama itu untuk membatasi sedalam mana kita menggunakan pipa nasogastric tube, kemudian yang kedua akan memfiksasi bagian hidung, kemudian yang ketiga itu untuk memfiksasi di bagian telinga. Nah, selanjutnya saya akan mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, kemudian kita minta kepada pasien untuk membuat posisinya senyaman mungkin. Nah, dengan menaruh bantal di bagian belakang dari pundak, kemudian dari kepala. Nah, setelah nyaman, baru kita memastikan bahwasannya karena kita memasukkan NGT ke dalam hidung, maka kita pastikan apakah hidungnya dapat dikondisikan untuk memasukkan NGT. Yang pertama, kita patenkan dulu nasal dengan cara meminta pasien untuk mencoba menutup hidung yang kanan, kemudian menghirup udara bagian hidung yang kiri, kemudian bergantian dengan hidung yang kiri dan hidung yang kanan. Nah, setelah kita meminta pasien untuk melakukan hal itu, kemudian kita pastikan apakah ada mukus ataupun cairan di dalam hidung si pasien. Nah, kemudian kita kalau misalnya ada, dan kita bersihkan dengan cara menggunakan kapas. Kita bersihkan yang di kiri, kemudian bersihkan hidung kanan. Nah, setelah kita memastikan hidung dari pasien sudah bersih, kemudian kita akan menggunakan pipa NGT. Nah, yang pertama kita buka dahulu pipa NGT dari plastiknya, karena ini steril, jadi kita tidak boleh menyentuh pipa NGT. Nah, kemudian kita taruh di atas bengkok. Setelah ditaruh, baru petugas menggunakan hand tool steril.
Setelah menggunakan hespan steril, kemudian kita ukur dahulu pipa NGT yang akan digunakan dari puncak hidung, kemudian ke telinga, kemudian ke sifoid. Kita gulung dahulu agar tidak menempel kemana-mana. Kemudian baru kita ukur dari daun telinga, kemudian sampai ke ujung hidung, kemudian baru ke sifoid. Nah, setelah terukur, baru kita tandai ujung di sifoid dengan plaster. Setelah kita tandai, baru kita beri ujungnya dengan pelumas sepanjang 10-20 cm. Kemudian diminta pasien untuk bernafas secara dalam dan diminta pasien untuk santai. Mohon maaf ya Bu, saya pasang NGT-nya. Nah, pertama kita masukkan dahulu ke dalam hidung perlahan-lahan sampai 5-10 cm. Nah, kemudian sembari kita juga melihat apakah terdapat tahanan atau tidak. Nah, jika terdapat tahanan, maka kita hentikan terlebih dahulu, kemudian nanti kita coba lagi untuk memasukkannya. Kemudian apabila terdapat tahanan tetapi tidak bisa memasukkan pipa lagi, kemudian kita ganti dengan hidung yang berlawanan. Nah, untuk memastikan apakah NGT ini masuk dengan tepat arah, nah kita lihat di mulut. Diminta pasien untuk menganga, kemudian kita lihat bagian orofaring apakah terlihat selang di dalamnya. Pastikan selang masuk dengan lancar, tidak menggulung-gulung. Kita masukkan dengan pelan-pelan sampai batas yang sudah kita tentukan. Setelah masuk, kemudian kita pastikan apakah pipa NGT sudah masuk ke dalam lambung dengan cara yang pertama bisa kita gunakan squid 50 atau 60 cc, kemudian kita hubungkan ujungnya dengan ujung dari NGT, kemudian sebelumnya itu kita tarik dahulu untuk mengambil udara, kita uji udara, kemudian kita hubungkan. Nah, kemudian dengan bantuan stetoskop kita juga mendengar di bagian lambung apakah terdapat bunyi gelembung udara. Jika di dalam lambung sudah diketahui dari stetoskop sudah berbunyi gelembung udara, nah kemudian kita tarik lagi untuk mengeluarkan gas yang sudah dimasukkan. Kemudian ada cara kedua untuk memastikan apakah NGT masuk ke dalam lambung, yaitu kita taruh ujungnya di dalam air. Nah, kemudian jika terdapat gelembung, nah berarti NGT belum masuk ke dalam lambung. Jika sudah tidak terdapat gelembung, maka NGT sudah masuk ke lambung. Setelah kita pastikan, maka baru kita fiksasi dari NGT ini. Yang pertama kita fiksasi di bagian hidung. Kemudian yang kedua kita fiksasi di bagian telinga, depan telinga.
dan ujung dari NJT akan dihubungkan sesuai kebutuhan. Jika pasien membutuhkan untuk memasukkan makanan, boleh kita hubungkan dengan infus. Jika pasien membutuhkan untuk mengirigasi atau hal lainnya, bisa kita hubungkan dengan tabung drainase. Nah, setelah pemasangan sudah dilaksanakan, maka kita lepas sarung tangan, kemudian kita beri edukasi kepada pasien. Baik Ibu, nah pemasangan NJT-nya udah selesai. Nah, nanti Ibu kalau ada keluhan lain bisa panggil saya. Nah, Ibu dimohon untuk jangan bergerak terlalu banyak, kemudian mohon dijaga untuk NJT-nya agar tidak lepas gitu ya Bu. Nah, jika ada keluhan lain, jika nggak enak di pencernaannya, mau mual gitu, nanti silahkan hubungi saya lagi. Ada keluhan lain Bu? Terima kasih Bu, semoga lekas sembuh.